kadang-kadang ada juga yang idola mereka ditiruin tapi mereka nggak terima. Nggak suka gitu ya. Orang waktu di Bonta, ini lucu banget. Abis jadi Iwan Fals kan ikat kepala nih. Abis jadi Iwan Fals kan, wah, karena berasa hype-nya luar biasa tuh, nggak sadar buka, lempar, Masa? pas ngelempar gini baru nggak, ya ini bukan punya gua, gitu. Ya Allah gua minjem ini, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pasha Adele TV di Ruang Tamu Pasha Adele. Nah, seperti di episode-episode selanjutnya, kita pasti bakal kedatangan tamu yang selalu membawa aura-aura yang berbeda. Wow. Aura yang berbeda ya. Dan hari ini spesial banget, Bu. Benar. Karena kita ngundang 7 artis sekaligus. 7 artis. Ada sahabat, ada senior semua. Benar. Ya, ini luar biasa loh. Satu orang tapi bisa 7 pertama, orang ya. Yang pertama. Nah, kita perkenalkan dulu sama teman-teman dari Pasha Adele TV nih. Gilang Dirga. Yeay. Selamat datang ya. Makasih loh. Iya, terima kasih. Ini lagi santai banget, kebetulan tetangga. Benar. Nah, lagi santai, tadi lagi lari sore, Iya. mampir. Gitu, ngeteh-ngeteh, ngopi-ngopi ya. Iya. Yang kedua, ini senior saya, ini guru saya juga. Kebetulan juga terima kasih banget udah mampir nih, senior. Terima kasih. Pak Iwan Fals. Yeay. Andai kau izinkan, walau sekejap memandang. Jangan semua dulu Pak. Jangan semua dulu Pak. Oke. Waduh. Tipis-tipis aja. Tipis aja dulu. Terima kasih Pak Iwan udah mampir. Oke, yang ketiga masih orang tua kita Bu. Ini juga guru Dedi banget nih di dunia tarik suara. Siapa? Om Ebit G.Ade. Ya, selamat malam, selamat siang, pagi. Oke. Tolong. Udah, nanti kita bahas lagi ya. Oke. Luar biasa. Dan yang keempat ini kebetulan kemarin udah mampir Bu. Bener. Kesini. Siapa sih? Ini datang lagi. Charlie ST12. Iya. Apaan cari gitu dong? Oke. Ini di awal udah ditembak, ini masih 4 nih kan, masih ada 3 lagi. Mohon maaf ya, ini kelihatannya cuma 1 loh. Tapi sebenarnya di sebelah banyak orang Banyak, ya. banyak. Cuma hanya orang tertentu yang bisa lihat. Iya. Tadi udah berapa ya? 4 ya? Udah 4. Udah 4. Oke, yang 3 kelima, lagi. ini yang pernah Dedi bikinin lagu. Siapa? Seperti mati lampu. Oke, Nazar. Nasar. Halo, apa kabar? Keren banget ya. Nasar, thank you banget lo udah mampir ya. Nasar, Sama-sama, ya. thank you. Ya. Yang keenam, ini juga salah satu vokalis terbaik di Indonesia. Siapa? Ariel Peter Pan. Ariel, Peter Pan dan Noah ya. Iya. Dia kalau ngomong kan selalu. Iya. Tipis dulu. Ariel, thank you banget udah mampir ya. Sama-sama, Terima terima kasih. banget. Oke, yang terakhir ini yang suka loncat-loncat, Bu. Nah lo. Loncat-loncat siapa? Suka lompat-lompat. Ini sama-sama. Sekarang sudah berpolitik kayak Dedi juga dia. Siapa sih, Dad? Giring Niji. Iya. Biarlah aku rela. Yeay. Ini berarti artis paling termahal dong, Dad. termahal. Soalnya satu orang bisa jadi semua- 7. Iya, bisa jadi 7. Gimana dong? Iya. Dia bilang mahal sih mungkin enggak ya Teh. Tapi lebih ke paket hemat. Iya. Jadi mohon maaf buat Om Iwan Fals, Om Ebit, sabar dulu ya. Kita akan nanya dulu ke Gilang Dirga. Siap. Oke, Gilang Dirga. Siap, siap. Pertama ketemu kita masih inget ya? Masih, waktu di acara bidan-bidan segala macam. Bidan-bidan ya. itu yang aku kita- jadi moderator. Iya, kita apa bisa dibilang show bareng lah waktu itu ya, moderator sambil niruin juga kan? Sempet- Apaan apaan? Gua ditembak. Gua nggak ada nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba gini, pas lagu kedua, lagu ketiga, mana tadi? Gilang mana tadi? Gilang. Coba naik dulu. Akhirnya nyanyi. Akhirnya harusnya udah pulang, nungguin dia sampai selesai. Akhirnya, ya Allah. Cuman akhirnya seneng, maksudnya nemenin idola kan, jadi kan masih seneng banget saat Dan itu. waktu itu masih kurcaci kan? Masih kurus banget, aduh masih gini. Sekarang kan udah jempol kaki ya. Tenang, sekarang banyak dokter diet ya. Oh iya, Tenang aja. bisa cepet ya. Kurcaci Bu. Terus waktu itu jadi lagu itu. Baiknya ku pergi. Iya. Itu semua pada bidan pada nyanyi semua itu Bu waktu itu bidan-bidan. Tapi kalau ingat zaman dulu ya, maksudnya enak banget ya. Kalau kita off air tuh orang-orang tuh depan kita ikut nyanyi gitu. bener. Ada aksi reaksinya, respon. Kalau sekarang tuh kayak aduh, pernah nyobain virtual nggak? Ungu pernah? Pernah virtual. Nggak enak. Itu nggak Nggak enak enak rasanya. ya. Karena kita tuh lahir di zaman ketika
ada penonton Bener. gitu kan, kita bisa interaksi. Mendingan direkam, istilahnya dulu taping. Benar. Ya, Tayangnya nanti terserah deh. betul. Daripada Live. kita live tapi ada orang nonton tapi virtual. gitu. Betul. Nggak bisa interaksi. Dan cuma terbatas juga ya Bener, yang enak nontonnya. deh, beneran. Bener. Ya cuman ya karena kondisi pandemi kayak gini mau gimana lagi kan, kita juga butuh kerjaan kan. Cuman kalau sebagai idealisme seniman pasti nggak ngerasa nggak enak. kan? Ngerasa nggak enak. Iya. Apalagi kita band. Bener. Band itu kan apa ya, besar di lapangan ya. Betul. Jadi kita tuh nggak biasa. Justru indoor tuh sudah keadaan terpaksa sebenarnya. Jarang. iya. Dulu kita ungu tuh boleh dikatakan bukan menghindar juga sih. Kalau andaikan ada pilihan outdoor indoor, kita pasti outdoor. Pasti outdoor. Karena euforinya berbeda Iya, ya. vibe-nya loh. beda. Vibe-nya beda gitu. Orang-orang tuh lompat-lompat. Nah, itu. Tanah tuh sampai goyang-goyang. Kan kadang-kadang yang bikin kita, mungkin kita capek gitu kan ya, cuman kalau ngeliat yang kayak gitu kan jadi semangat lagi kan. Betul. Gitu. Bener. Iya. Tapi ini bukan cerita ngeband ya, ini cerita Gilang Dirga loh. Iya. Oh iya. Benar Iya. benar. Oke ya. Teman-teman, tadi saya mau nanya nih. Ini Gilang Dirga. Tadi saya sempat bilang bahwa kita pernah ketemu di salah satu acara. Waktu itu beliau masih kurus dan tinggi banget. Saya Tinggi ngeliat ada banget. orang, saya jarang ketemu orang Iya. yang tinggi banget itu, tapi dia termasuk yang tinggi banget dan waktu itu belum segede gini dan sekarang tinggi dan besar gitu loh. Semakin Dindo. bertumbuh besar ya, Iya. tapi cukup sampai segini aja. Iya, Jangan kalau lebih bisa, ya. kalau bisa. Jangan. Ini udah turun, Bu. Iya, turun ya. Sebelumnya tuh mentok pernah itu peaknya tuh di 125 beratnya. Oh my God. Bener. Sekarang 112. Waktu dulu kita itu ketemu berapa kira-kira? Itu kira-kira 75, 80. Oh ya, Karena ampun, jauh tinggi, banget Bu. ya. Ih, Karena tinggi banget. Tinggi. banget. Dan tulang aku kan gede kan. Jadi walaupun kurus, walaupun gimana, tapi beratnya tetap lumayan gede. Lumayan ya. Gitu. Jadi 80 aja tuh udah bener-bener cekung banget kayaknya. Iya benar. Jadi turun sekitar berapa kilo tuh berarti ya? Ya, 12-13an kilo lah ya. Iya. Itu dalam waktu 4 bulan karena Ngapain? Ikutan diet nggak? ikut ini dulu apa yang Boxing? ada obat dietnya juga. Oke. Terus ke dokter Cisi waktu itu. Oh, sama dong. Ini juga pasiennya juga loh. Dokter Cisi top memang. Iya, cuman Sekarang masih nggak? sekarang udah enggak. Kenapa? Jadi karena ngerasa gampang kurus. Iya, nih. oke. Akhirnya kan nggak kontrol makanan Bener, kan. bener. Akhirnya ya udahlah, sempet kemarin sampai 108, terus udah kurus banget nih kayaknya. Kelihatan. Makan lagi gitu iya, kan. kelihatan. Akhirnya udah naik lagi sekarang 112 lagi. Oh nggak apa-apa lah. Tapi kan dari 125 ke oke lah Bu, Oke udah lah. 11 kilo. Sebenarnya Lumayan. 90-an kali ya cocoknya. 90, 90, 95, ya Kalau 90, terlalu 90. over juga kan malah Nggak, sakit. Iya ya. sih. Kalau kekurusan juga kurang Dan lebih. orang sekarang udah image Gilang Dirga tuh segini. Iya, Begitu benar. jadi kurus Karena juga malah mungkin jadi Benar. aneh gitu Jadi loh. Gilang Dirga yang lebih dewasa lagi. Tapi lu percaya nggak? Waktu itu tuh pernah ini ada jadi cerita yang di-share tuh ngundang kayak ahli feng shui gitu. Oke. Terus ya gue nanya lah gitu kan, gimana kalau dari muka gue gimana sama badan gue? Intinya dia bilang gini, Lang, pokoknya badan lo itu jangan kurus ya. Oh, jangan kurus Karena katanya. rezeki lo itu di sini, kata dia gitu. oke. Kalau lo udah kurus banget, ya maksudnya gue nggak tahu ya. Sepertinya memang Daya tariknya beda daya pasti. tariknya beda. Karena yang kurus yang ganteng banyak Iya, ya. iya. Cuman kan yang maksudnya yang gede Iya, gitu kan, bener, yang bener. suka ngelawak gitu kan Jarang. banyak, Jarang. Iya, bisa dibilang nggak ada sih. Bener, Ya mungkin bener. Ivan Gunawan lah gitu. Ya, Iya. Ivan Gunawan ini saya bilang, Mas Igun nanti kalau misalnya turunin badan, Jangan saya sih kurus-kurus bilang ya? jangan kurus karena bukan Ivan lagi, Ivin nanti. Aduh iya. Iya kan? Ivan sama Ivin ya kan jadi beda kan. Iya kan? Tapi Gilang bener. jadi giling. Iya. Oh iya, Jangan gilingan sampai. ntar. Jangan dong. Karena kalau lagi gede kayak gini tuh kita misalnya aku loncat-loncat gitu kan orang lucu. Lucu. Bener. Gede tapi kok lincah banget gitu kan ya. Itu lucu. Kalau udah kurus lincah ya udah keren aja biasa. Iya, Ya biasa bener, gitu. bener. Nah, pertanyaannya adalah, Nah. Dindo, Siap. saya bingung nih sebenarnya di industri ini Dindo ini posisinya apa sih sebenarnya? Karena Semuanya Dindo bisa ya? Serba bisa. Ya karena Dindo ini lucu ya. Gilang ini bisa nyanyi, Nyanyi. tapi bukan penyanyi, maksudnya di industri loh Iya, ya. dulunya bukan penyanyi kan Ayah? Dan memang belum pernah bikin single kan? Pernah. Oh pernah ya? bikin single, Oh, pernah. cuman kan nggak laku ya. Oh, Jadi- oke. Pernah sebelum heboh-heboh Gilang Dirga atau setelah heboh itu pernah ada single? Sebelum pernah, pada saat di tengah pernah. Serius? Oke. Sebelum ini pernah, iya. Under label apa indie? Under label. Under Oh iya, dulu di Iya. mana label? Dulu di Mahakarya kan. Oh, oke. Oh oke, Mahakarya teman kita juga dong. Iya, Iya. Mahakarya. Single solo maksudnya. Solo. Single solo. Tapi sepertinya belum ada respon yang Iya, kayaknya sih memang mungkin belum ke sana ya arah rezekinya. Padahal dulu waktu pertama mau masuk dunia entertainment tuh pengen jadi penyanyi ya. Oh, malah pengen jadi penyanyi jadi awalnya. penyanyi. karena suaranya kan bagus Bu, lebih bagus dari kita malah karena kenapa bisa niruin Bisa semua aja. orang?
Tapi kan lekuk-lekuknya. Denny juga sempat bilang kan sebenarnya kalau mau jadi penyanyi itu emang rezeki-rezekian juga kan. Iya Belum sih, tentu iya kita misalnya jago nyanyi tapi bisa jadi penyanyi. Betul, Iya betul, kan, betul. bisa Kan di luar terkenal sana gitu juga kan. Teh banyak banget kan Teh yang Bener. suaranya bagus terus bisa main beberapa alat musik tapi ya itu tadi memang momentumnya belum dapat Bener. rezekinya bukan sih. Tujuannya apa dulu? Pengen jadi Presenter penyanyi. ya? Iya, Dulu enggak, penyanyi. cita-citanya dulu apa sih? Maksudnya Penyanyi katanya. memang jadi penyanyi atau apakah Pengen masuk komedi ini jadi kepleset apa gimana? Nah, jadi lucunya gini waktu itu, ketika kan casting intinya pengen jadi artis, pengen dikenal, iya. gitu kan. Tapi kalau bisa jadi penyanyi, jadi udah datang lah ke beberapa label, terus nyanyi-nyanyi. Kan dulu kan zaman ada Wannabe, inget Iya, kan? iya, iya, Yang iya. Afgan dikenal dari Wannabe. Oh, Kita iya, bisa iya. rekam sendiri, ada Bener. CD. Kayak aplikasi Iya. gitu ya? Enggak rekaman bener-bener kayak gini ya. Iya, iya rekaman-rekaman Ada bener-bener. CD-nya. Terus sampai ngasih ke label-label gitu-gitu kan lucu banget. Pernah juga ngalamin gitu ya? Pernah ngalamin kayak gitu, cuman akhirnya pas casting masuklah ke Extravaganza, dikontrak Trans TV waktu itu 3 tahun. Akhirnya ya mau nggak mau harus terjun ke sana di acara-acara lawak gitu-gitu kan, terus nge-MC di acara The Rings waktu itu, terus ya akhirnya kesini ya udah jadi presenter gitu. Cuman nah yang impersonate itu yang nyanyi akhirnya jadi seperti sebuah komoditi. Iya, iya, iya. Nilai plus lah. Iya, benar. Ibaratnya ya lu kalau ngundang Gilang Dirga berarti lu nggak bisa sekedar MC gitu kan, pasti akan ada impersonate-nya, ada apanya gitu. Iya, maksudnya apa ya? Enaknya jadi manajemennya Gilang ini jadi semua masuk gitu loh, Bu. Iya, benar. Komedinya masuk, ya kan, impersonate-nya masuk, bahkan nyanyi bener pun Nyanyinya masuk keren. gitu loh. Iya. Bener. Apa kemampuannya bagus gitu. Alhamdulillah, Terus itu rezeki berarti. Bayarannya mahal dong, Ayah. oke, sekarang andai kata ada pilihan. Kalau andai kata kita bisa kembali ke masa lalu ya, di saat Dindo lagi berusaha untuk menjadi seorang penyanyi. Dan Dindo sudah tahu nih hari ini Dindo dalam posisi hari ini gitu loh. Kalau boleh milih, Dindo tetap di sini atau pengen jadi seperti vokalis band yang populer? Enggak sih, pengen tetap di sini. Iya kan? Iya. Karena ngelihat pandemi Covid kayak gini banyak penyanyi juga Iya. yang nggak bisa manggung, kan Benar. kesian juga ya. Bukan berarti kita mengecilkan mereka, enggak. Cuman maksudnya kalaupun pengen diulang, kayaknya memang jalannya harus di Di sini. sini. Ya karena Dino kan awalnya saya nggak tahu ya, yang saya tahu kan tiba-tiba ada seorang Gilang Dirga yang bisa niruin. Semua. Itu dulu ini ya, apa istilahnya itu pencari bakat ya, ajang cari bakat bukan? Bukan, jadi Langsung Awalnya gimana sih? Extravaganza kan, ya langsung. dari Extravaganza memang itu awalnya, terus abis itu kan udah lama nggak muncul, sekitar beberapa bulan tuh, 4-5 bulanan siaran radio gitu kan. Aku dulu punya SoundCloud. Oke. SoundCloud itu, jadi disitulah aku coba untuk impersonate, didengarlah oleh radio Prambors waktu itu. Akhirnya siaranlah di Prambors. Setelah siaran di Prambors, dan kebetulan waktu itu masuk alhamdulillah ke YKS. Di YKS itulah momentum waktu itu. Kalau pokoknya aku mikirnya YKS itu adalah momentum karena saat itu acaranya lagi ditonton, aku masuk di sana dan disupport oleh pemain-pemain lainnya. Akhirnya orang makin kenal sama kita. Oh iya, Gilang yang bisa impersonate gini. Waktu itu alhamdulillah akhirnya megang acara Asal yang dulu dibawain Taufik Safalas kan. Akhirnya megang acara Asal, habis itu coba buat dipercaya di tempat-tempat lain lagi, MC dangdut lah waktu itu di bukan KDI, DMD waktu itu, di MNC TV. Kesini-kesininya jadi MC di Suca, MC di mana? Karena Indosiar kan punya banyak ini kan, punya banyak plot konten kan. Jadi dimasukin di semuanya gitu. Keren ya. Oke, apakah hari ini dengan panjangnya perjalanan proses yang Dindo laluin sekarang, Dindo ngerasa ini sudah peaknya apa belum? Belum ya. Peaknya di mana itu? Maksudnya ada apa? Saya kan pernah lihat tuh di Instagram Dindo pengen menjadi impersonate yang juga bisa dikenal dunia ya? Iya. Bener gak sih? Bener pengen. Makanya kemarin tuh beberapa kali itu ketika ada Indosiar minta, Lang impersonate lagi dong konser. Oke, tapi gue nggak mau impersonate yang lokal ya, gue mau impersonate yang orang luar. luar. Ya, bener-bener. Kemarin akhirnya muncullah, dibikinlah satu temanya tentang wanita hebat. Jadi aku impersonate waktu itu Ed Sheeran, Shape of You judul lagunya, terus Eminem, Love to Mulai, Michael Jackson, terus si Adam Levine sama si Frank Sinatra. Wow. Oke. Ada 5 waktu itu. Tapi saya waktu itu malah Freddie Mercury ya?
Nah, Freddie Ini Mercury foto itu. di momen yang lainnya. Oh, di momen yang lain. Nah, Oke. Itu temanya adalah tentang ibu. Oh. Jadi yang pertama Iwan Fals lagunya Ibu, Bapak Haji Rhoma Irama lagunya Keramat, yang ketiga Freddie Mercury. Karena kan waktu itu lagi Bohemian Rhapsody lagi naik banget kan filmnya. Nah, ini momen yang pas nih buat impersonate Freddie Mercury. Dan yang menurut aku paling berkesan adalah ketika orang bilang bahwa itu lip sync. Wah, itu seneng banget. Masa? Seneng Ya berarti kan sama banget Karena ya. mirip Iya. banget, Terus Ketika orang bilang, "Wah, itu mah lip sync ini." Wah, alhamdulillah ya Allah, seneng banget kita bilang lip sync. Impersonate ini iseng atau memang seolah-olah Dindo sadar kayaknya bakat gue apa maksudnya kan nggak mudah itu Bu. Iya, Niruin benar, seorang tuh susah apalagi lah. sampai ngomongnya cara Benar. nyanyi itu kan nggak mudah Bu. Apalagi beda-beda orang. Ada kan? orang mungkin bisa niru ngomongnya tapi begitu nyanyinya ini kalau impersonate Beda penyanyi ya? ya belum tentu bisa juga gitu loh. Iya, keren ya. Nah ini apa Awalnya nggak sadar, jadi kayak cuman waktu SMP ada kelas kosong niruin guru yang seharusnya mengajar saat Oke, itu. oke. Terus ketika masuk ke industri, ketika dicoba untuk niruin apa-apa, coba untuk dilakukan. Cuman tadi ya peaknya pada saat di EKS itu. Ternyata orang lihatnya oh mirip. Nah dari situlah akhirnya mulai ngerasa nih, wah ini bisa jadi duit nih. Betul. Jadi harus belajar nih. Wah jadi makin belajar. Iwan Fals aja kayaknya butuh waktu 2-3 tahun baru mirip, Pak. Wow. Karena kalau perhatiin kan memang Iwan Fals zaman dulu sama sekarang tuh beda. Beda ya? Dulu cempreng banget. Betul, dulu cempreng. Sekarang berat banget. Betul. Nah, bedanya di situ. Itu tuh harus ada ininya tuh, ada ibaratnya Ada aku tahap-tahapnya. tahap-tahapannya. Aku benar-benar observasi gitu kan. Oh, Iwan Fals begini. Kalau Ebit G.Ade begini. Karena sebenarnya seni dari impersonate itu kebanyakan dia tidak mirip banget 100%, tapi melebaikan. Apalagi kita muncul di televisi. Bener. Gitu. Jadi kayak Ebit G.Ade kan nggak mungkin nyanyinya nggak gitu. Iya. Tapi zatnya atau ibaratnya tuh core-nya udah kita ambil gitu. Jadi ketika orang dengar wah iya gitu udah gitu. Iya. Di part-part tertentu tuh yang udah Part tertentu. kicknya udah dapet lah ya. Udah gini. dapet part tertentu. Kayak misalkan kalau orang lain ngomong Tuhan kan bisa Tuhan gitu kan. Iya. Kalau Ebit G.Ade kan Tuhan gitu Iya. kan. Ada deng oh di sininya gitu. Oke. Keren ya. Itu dipelajarin. Tapi satu-satunya kayak artis cuman Agilang doang ya? Bener nggak sih? Kalau cewek Rina Nose sih. Ya, Oke. Rina Cewek Nose Rina ya, Nose. Rina Nose betul. Cuma Rina Nose emang dia sudah ngeklaim dirinya impersonate juga nggak? Iya, orang mengenal kita berdua adalah impersonator yang ada di Indonesia. Kalau zaman dulu kan udah ada si ini, Mas Wawan, tim lo. Iya, dulu iya. ada. Itu bisa juga. Iya. Ya, tapi ini memang seni yang kayaknya sih harus terus diperkenalkan ke orang-orang karena banyak yang tidak mengerti arti seni ini tadi. Bener. Banyak yang bilang, "Wah, apaan bisanya cuma niru-niru doang." Bukan itu sebenarnya. Ya seninya justru di situ gitu loh. Bener. Dan alhamdulillah tuh kalau misalkan kayak AA nih, misalnya aku impersonate, Iya. kan AA kan happy, seneng, Iya. itu tuh seneng juga di sini. Iya, Maksudnya tuh iya, kayak, iya. karena menurutku impersonate tuh adalah pujian tertinggi untuk sosok yang kita impersonate. Iya. Yang penting ketika aku jadi AA, nggak ngejelekin. Iya. Nah, kali itu udah bener, salah. bener, Gitu. iya. Jadi benar-benar ngikutin, niruin sehingga orang tuh kayak AA mungkin mikir, emang gue begitu ya kalau jadi ya? Gitu. Tetap hiburan lah ya. Tetap hiburan. Tapi berkualitas ya. Iya, betul. Oke, impersonate, nyanyi apa lagi, Din? Presenter. Presenter. Iya benar. Terus- Ini apa? Sinetron pernah ya? Sinetron belum Sinetron ya? Sinetron pernah. Dulu awal-awal banget sebenarnya masuknya sinetron dari Multivision. oke. Mungkin. Cuman tayangnya di Malaysia. Oke. Ya pokoknya dulu mah apa aja teh. Bener Yang penting ya. dapat duit kan Iya, namanya iya, kita iya. baru masuk kan ke industri kan. Sinetron pernah, film juga pernah. Keren ya. Ya alhamdulillah ya maksudnya udah nyobain semua. Jadi kalau misalkan orang nanya, Gilang tuh sebenarnya penyanyi, MC atau aktor atau apa sih? Kayaknya Semuanya. aku lebih bangga kalau dibilang Gilang itu adalah seorang entertainer. Oke. Karena cakupannya luas. Luas kan? ya, apa aja ya. Apa aja gitu. Yang penting bisa entertain orang gitu. Yes, karena aku sendiri Bu sampai hari ini ya teman-teman Pasha Dele TV, saya aja sahabat beliau ini masih belum bisa mempersonifikasinya apa ini Gilang Dirga itu apa. Tapi namanya udah besar Bu. Bener. Namanya udah terlalu besar sehingga orang bodo amat ini mau apa terserah deh. Iya. Nama Gilang Dirga itu udah terlalu besar. Aduh. Bener. Aduh belum lah. Tapi begitu ditanya Gilang Dirga, andai kata ada pertanyaan cepat, orang bingung pasti jawab. Iya. Gilang Dirga itu siapa? Siapa? Gitu. Kalau orang pasnya siapa? Vokalis Ungu. Pasti langsung ke situ gitu. Gilang Dirga bingung tuh pasti Iya karena juga mungkin ya. mereka akan
mencoba menjabarkan iya, semuanya apa ya bisa. sebenarnya di kolom yang mana ya, karena Iya, semua iya, bisa iya, gitu. Benar. Atau mungkin orang bilangnya komedian karena yang penting ngehiburnya kan gitu. Iya, Bener. tapi kan komedinya Gilang Dirga juga kan beda. Beda. Komedinya Gilang Dirga tidak seperti zaman dulu Mas Komar misalnya, ya kan, Mas Miing misalnya, ya kan, tidak seperti itu. Komedi-komedinya ini satir-satir, ada edukasinya juga Bu, yang tetap menarik untuk ditonton gitu loh. Iya, Nah, sesuai itu- dengan zaman lah gitu. sesuai ya. dengan zaman eranya. Nah itu membuat Gilang Dirga tuh kalaupun masuk dalam kolom komedian, komedi kekinian, tapi berisi gitu loh. Jadi nggak asal-asalan gitu loh. Makanya Mas Pasya tuh kalau misalnya jarang banget nonton TV, tapi kalau ada Bang Gilang Dirga langsung nonton. Walah bohong bener. Bener. Wah ya Allah. Masa masih gitu ya? Iya. Seneng. Ya Allah. Karena nontonnya tuh seru ya. Seru. Bener gak sih? Ya namanya kita punya temen yang ngelucu kan banyak. Iya Bu, ya. banyak. Cuman Tapi kalau yang lain ngelucu- gak pernah ditonton, tapi cuma Gilang Dirga doang Iya, ditonton. ngelucu, Bener loh. berkualitas Aduh, gitu. jangan gitu dong. Ternyata masih cukup kita punya layar Bu ya. Iya. Kok tadi ketawanya siapa ya barusan? Nah, Bukan Gilang Dirga loh tadi. kayaknya bukan deh. Siapa ya tadi? Gua tapi enggak, tapi bener. Ketika misalkan orang, "Lang, coba lu nyanyi." Ini udah ngeluarin suara sendiri kan. Ah, enggak enak, Lang. Lu coba suara yang lain deh. Ya Allah, suara sendiri dibilang enggak enak. Karena kadang-kadang bingung juga. Bener. Ketika nyanyi tuh, aduh gua pakai suara Pakai suara siapa ya? Iya, Heeh. bener-bener. Aduh, nyanyinya gimana keluarnya ya gitu. Berarti tergantung penyanyinya aja. Bener gak sih? Tapi Kayak misalnya bisa, pas misalkan Yoko- lagu baru teh. Bener, lagu baru kalau ya. lagu baru tuh bingung kadang-kadang. Bener. Jadi kayak suara siapa? Kan aku tuh kan ngefans banget sama Justin Timberlake. Iya. Nah kadang-kadang kalau ngeluarin suara asli itu mirip-mirip dia, nyerempet-nyerempet Ari Lasso juga. Iya, Gitu. iya. Jadi orang bilangnya, ah kurang enak ya suara asli Gilang gitu kan. Udah lah coba niruin suara Judika aja. Capek. Oke, coba bawa kita, coba Dindo bawa Kando sama Teteh itu keluar dari Gilang Dirga. Karena saya belum pernah dengar Gilang Dirga nyanyi dengan Iya. Gilang Dirganya. Suara bener-bener Mas Nggak, Gilang Dirganya pengen ya. tahu aja. Kayak gimana sih? Bisa nggak Dindo membawa kita keluar dari Gilang Dirga hari ini? Oke. Ngerti nggak sih? Atau single yang dulu pernah keluar? Boleh. Sedikit aja. Iya, bener. Boleh, Ya, boleh, tapi boleh. dengan suara ini ya. Boleh, boleh. Saya akan tutup mata, kita tutup mata, Bu, Bener. kita tutup mata, Boleh, tutup boleh, kuping. boleh, boleh, Ini boleh. kita berasa bahwa kita mungkin nggak keluar dari Gilang Dirga hari ini. Oke. Jangan tutup kuping, Bu, tutup mata. Tutup kuping enggak denger ya. Nggak denger-denger Oke. dong. Cinta kau adalah semua jawaban atas segala pertanyaan. Keren! Iya. Itu. Kenapa kaget teriak? Iya. Itu bukan Gilang Dirga hari ini loh. Itu asli, itu suara asli. Itu aslinya. Kalau nyanyi asli begitu, A. Masa sih? Keren. Misalkan lagu AA apa ya? Lagu ungu ya? Yang paling gampang lah tercipta untukku misalnya aku ingin engkau. Tapi pakai suara gue ya. Cok, yang bener ya. Aku ingin engkau selalu hadir dan temani aku. Keren loh. Ya gitu, aslinya gitu. Kok nggak pernah minta bikin lagu sama A? Iya loh. Gimana? Kan udah pernah ngomong, lagi sibuk, lagi sibuk. Tapi kalau nanti ngetop sebagai penyanyi gimana, Din? Ya nggak apa-apa juga. Tapi kan beda loh. Attitude-nya pasti beda. Bener loh, beda. Attitude beda. Beda. Karena aku One day lu jadi vokalis, Dindo jadi penyanyi. Itu berbeda, itu akan berbeda. Tahu nggak, aku pernah diundang di Bontang waktu itu. Lagi ada ini kan, mereka acara gitu kan. Ada Isyana, terus aku diundang bukan MC, nyanyi. Ya ampun. Nyanyi, Karena impersonate. emang keren. Sudah gildir hari ini ya? Udah gildir hari ini ya? Oke. Udah 5 lagu semuanya impersonate. Terakhir aku bawain lagunya Queen. Dan itu semua yang ada di sana hadir hafal lagu Queen sampai bagian ininya, choirnya. I see little silhouette of itu hafal semua. Jadi benar-benar kayak konser. Gila gitu. Ih, tuh sampai merinding tuh. Lihat tuh. Ya, saking saking ininya maksudnya ingat lagi saat Ingat itu lagi gitu. ya. Vibe-nya luar biasa, orang sampai loncat-loncat. Terus kita aku jadi Iwan Fals, mereka semua nyanyi gitu. Danting piano, gitu-gitu. Iya. Aduh, bener-bener vibe-nya luar biasa. Beda banget emang kalau kita nge-MC sama nyanyi. Benar. Emang beda banget. Attitude-nya tadi bener, Iya. beda juga gitu. Bener dong. Cuman kalau manajer sekarang tuh suka ngejualnya gitu. Yaudah, lu mau pakai Gilang, mau nge-MC, apa mau nyanyi? Apa mau dua-duanya? Iya, Gitu. beda harga dong. Beda harga. Iya. Ya alhamdulillah Bener. tambah-tambahan. Terus? Iya kayak gitu. Jadi seneng sekarang. Kalaupun nanti next ada yang undang Gilang deh buat nyanyi deh gitu. Ya ayo Iya. aja. Gitu. Tapi nggak pernah, misalnya, gue juga punya lagu loh.
Nggak pernah gitu? Maksudnya nggak pernah? Atau mereka belum tahu? Aku juga sadar diri, mungkin mereka tidak tahu lagunya. jadi nggak yang kayak Tapi kayaknya lagunya kalau misalnya di-share lagi pasti Enak loh. keren loh. Enak loh tadi lagu lumayan. Itu lagu tuh aku ciptain buat istri Ya ampun. pada waktu kita baru pacaran. Oke. Gitu. Oke. Nah, yang itu. Terus ada juga kalau pernah tahu ini nggak sih acara di Trans TV dulu Katakan Putus namanya. Pernah, Iya, pernah. pernah. Itu soundtracknya tuh aku. Bohong. Goodbye, saatnya kita berpisah. Jadi kayak jingle doang apa gimana? Soundtrack Itu dari acara tapi satu lagu itu utuh. lagu itu tuh. Dan itu yang sudah rilis. Yang sudah rilis. Tapi Yang orang sudah- nggak tahu. Masa sih? Ternyata ya. Ternyata ya. ada gitu. Tapi jujur Bu ya, kalau andai kata kemudian hari ini Gilang Dirga itu menjadi penyanyi, real penyanyi, saya bilang malah nggak cocok. Kayak gitu ya. Maksudnya penyanyi dengan karya sendiri ya, maksudnya Oh, dengan iya. misalnya Gilang Dirga punya album sendiri, agak kurang cocok karena sudah lebih dulu sudah terkenal. sudah Ya. terlalu besar. Gilang Iya, Dirga iya, itu iya. sebagai komedi entertain gitu loh, terus impersonate dan lain sebagainya itu sudah terlalu besar. Justru kalau dia serius, karena lu menjadi vokalis itu pasti ada seriusnya. Oh iya. Iya, beda pasti pembawaan Beda kita langsung, tuh beda. tongkrongannya beda. Gitu kan, iya. Karena jadi sorotan banget. Selucu-lucunya vokalis, dia pasti akan ada Iya. attitude-nya pasti berbeda. Iya gitu. sih. Bukan Berasa sombong sih. ya, maksudnya attitude pasti berbeda. Berasa sih ya. Nggak bisa yang istilahnya pecicilan Iya, gitu loh. iya, Pasti iya. dia Kalau MC cool masih- gitu loh. Cool, bener. Istilahnya gitu loh. Bener, karena kan kita jadi ibaratnya center of attention lah saat itu. Iya, Kan iya. Jadi bener-bener Iya. oke, gitu. Orang waktu Iya. di Bonta, ini lucu banget. Abis jadi Iwan Fals kan ikat kepala nih. Iya. Abis jadi Iwan Fals kan, Oke. wah, karena berasa hype-nya luar biasa tuh. Set, nggak sadar set buka, set lempar, set. Masa Pas ngelempar gini baru nggak, set, ya ini bukan punya gua, gitu. Ya Allah gua minjem ini, gitu kan. Coba, jadi di bawah asisten sama manajer tuh lagi, ya si Gilang dilempar bandananya, gitu. Aduh. Jadi teman-teman Pasya Dele TV di sini sedikit banyak ya tanpa sadar sebenarnya kita belajar bagaimana proses Gilang Dirga memulai karirnya di dunia industri hiburan kita. Coba bayangin aja teman-teman Pasya Dele TV yang di sana hari ini yang punya cita-cita, punya kepengenan, punya harapan untuk menjadi seorang penyanyi. Ternyata ini contoh kasus yang menurut saya sangat positif. Ini orang jujur aja. Suaranya memang bagus, tongkrongannya juga asik gitu loh. Untuk jadi figur gitu di industri panggung, khususnya industri musik, sangat cocok punya tempat. Tapi ternyata Tuhan tidak. Iya. Tuhan kasih yang lain. Kasih yang lain. Oke, lu punya kelebihan nyanyi, tapi tidak berarti lu harus menjadi penyanyi. Tuh. Lu bisa menjadi komedian, lu bisa menjadi atau impersonate misalnya atau apapun itu yang menjadi kelebihan Gilang Dirga yang juga tidak jauh-jauh dari persoalan nyanyi. Dan rezekinya juga mungkin lebih di sini dibanding penyanyi. Iya, itu benar. Mungkin kalau jadi penyanyi kalah mungkin sama Afgan yang sudah established. Pasti. Kalah sama Cakra misalnya. Maksudnya butuh proses lebih panjang lagi. Betul lah. Ya Rezekinya alhamdulillah. udah di Iya, situ ya, rezekinya ya. udah di situ. Dan alhamdulillah dikenalnya kan jadi kayak gini dan bisa dekat sama AA, bisa Iya, dekat, sama iya. Teteh bisa dekat, sama penyanyi-penyanyi yang lain bisa dekat karena impersonate, Iya. bahkan sampai ke Pak Presiden bisa dekat Iya. karena impersonate-nya. Betul. Jadi ya lebih sangat bersyukur sih ya dengan proses itu. Terima kasih. Ini juga Pak Presiden sudah hadir di Iya. Pasya Dele TV. Mungkin Pak Presiden bisa sedikit menyampaikan pendapat Pak Presiden tentang Sepatah atau dua patah kata ya. Gimana tentang Pasya Dele TV ini Pak Presiden? Izin Pak. Izin. Izin Pak Presiden. Iya, kalau saya berpikir bahwa YouTube ini YouTube yang bagus Terima kasih, karena terima bisa memberikan inspirasi. kasih. Jangan cuma bisanya cuman ketawa ke Komen-komen TV, komen-komen, tapi kan juga ada sisi edukasinya gitu. Terima kasih. Makasih Pak Presiden sudah kasih statementnya. Mungkin Pak Presiden silakan kalau mau lanjut lagi ke kegiatan yang lain. Aduh. Tapi waktu itu pas ngikutin impersonate Pak Jokowi, depan Pak Jokowi langsung Iya, nggak keluar loh. Masa sih Cuma ya? gini doang, cuma kayak iya gitu doang. tapi Pak Jokowi udah ketawa-ketawa sampai nangis, Pak Jokowi gitu, cuma nggak keluar gitu. Pak, ada jalan keluar nggak sih Pak? Saya mau keluar udah gitu doang. Nggak keluar bener-bener. Groginya minta ampun. Grogi ya kalau ketemu Pak Presiden. Iya. grogi ya. Tapi senang sih Iya beliau dong. juga ketawa-ketawa. Baik banget Pak Jokowi. Asik banget. Aduh. Aku Seru juga, ya? aku juga pernah ketemu. Oh gitu? Iya, tapi cuma dari jauh. Ya tapi maksudnya alhamdulillah untuk seniman-seniman kayak kita tuh sangat diapresiasi ya. Benar.
Dan di satu sisi aku juga ngerasa gini, ada beberapa orang-orang yang kalau misalnya sempat kepikiran impersonate aman atau enggak sih sebenarnya. Kadang-kadang ada juga yang idola mereka ditiruin tapi mereka nggak terima. Nggak suka gitu ya. Gitu. Kayak waktu itu aku coba niruin Ariel, padahal ada Borilnya gitu di sana. Tapi fansnya tetap kadang ada beberapa yang nggak mirip, apaan sih lu, gitu-gitu tetap. Tapi di satu sisi kayak ya udahlah biarin lah orang Pak Presiden aja ketawa-ketawa. Gitu. Enggak sih, nggak apa-apa lah. Kalau saya sih ngeliatnya ini kan karya ya. Ini kreativitas. Kreativitas ini tuh kan bebas ya, tanpa batas, betul. selama masih dalam koridor-koridor kesantunan, Itu yang kesopanan. penting itu. Jadi kultur kita ketimuran ini tidak boleh ditinggalkan begitu aja. Tapi sejauh ini kan saya lihat juga seorang Gilang Dirga juga tidak pernah melewati batas-batas itu. Fun-fun saja sih. Kita sih senang-senang aja ngelihatnya. Nah, di balik senyuman Gilang, di balik ramah tamahan seorang Gilang, kan lu tuh pernah lihat Gilang tuh kayak suka marah di Instagram itu. Kenapa sih ya? Kenapa sih? Sebenarnya Jadi gini, sebenarnya pada prinsipnya adalah yang namanya seniman itu sensitif. Benar. Jadi dan seniman itu kan pemikir. Iya. Jadi wajar kalau mereka gampang bereaksi terhadap segala sesuatu. Betul. Itu pembelaan aku ya. tapi aku tuh juga tipikal yang karena apapun itu kupikirkan, sehingga ketika lagi ibaratnya tuh luka, lagi iritasi hati ini, atau mungkin lagi capek atau gimana, ketika melihat komen begitu gampang banget ininya, kebawahnya gampang banget emosinya. Padahal kalau misalkan lagi santai lagi ngelihat komen gitu, udah nggak worth it lah. Bener. Cuman kalau pas lagi ngelihat, wah anjing nih, aduh kayaknya harus disikat nih gitu. Ada momen-momen itu ada. Sama juga kan sayang, saya juga kayak gitu kan. Masa sih? Aku enggak. Kalau Mas Caca langsung blok. Iya, Itu paling simpel nggak sih? Paling simpel kayak begitu sebenarnya. Berarti orang tersebut nggak worth it untuk melihat apa yang kita lakukan atau karya yang kita berikan buat mereka. Karena beberapa tuh kadang-kadang yang bikin emosi tuh ketika udah nyenggol kanan kiri, keluarga ya, gitu. Istri, anak, betul, itu kan sensitif udah banget. nyenggol tim kerja. Kalau misalkan nyenggol aku sendiri, mungkin aku bisa emosi tapi masih akan tertahan. Adalah ngapain lo, udah biarin aja. Kalau udah ke bini, kalau udah ke tim kerja kita, aduh enggak deh, udah jangan deh gitu. Oke, bicara tentang istri, anak, keluarga. Itu tadi, ini masih persoalan yang sama sih. Gilang Dirga itu termasuk bapak atau suami yang seperti apa sih? Suami, maksudnya di rumah ngelucu juga gitu apa gimana? Sama juga ya? Yang pasti aku itu menjadi suami yang belum sempurna untuk istri. Karena pernikahan kan memang masih baru 5 tahun ya. Masih banyak yang harus kita pelajari. Saling belajar ya. Saling belajar, betul. Boleh belajar, kita udah 11 tahun ya. Iya, 11 tahun lah insya Allah udah lewat. Kan masa-masa rawannya tuh. Iya, 5 tahunan ini. 3, 5, 7. Ganjil, betul. 3, 5, 7 itu orang-orang bilang bahaya sekali sih memang itu. Berarti ini kelima ya? 5 tahun. Masih ada tahun ke-7. Ya, cuman mudah-mudahan sih kita bisa bertahan dalam segala situasi itu gitu kan. Apalagi kan aku tipikal orang yang impulsif. Kalau istri itu dia semua tertata. Jadi kalau mau kemana itu harus direncanakan dulu. Nanti kita habis ini begini. Aku tuh bisa yang tiba-tiba nih kayak gini nih habis ngobrol nih. Ke puncak makan mie enak nih di sana tuh. Nah, bisa gitu. Terus besok kita syuting malam doang nih ke Bandung yuk. Bisa gitu. Nah, istri nggak bisa. Oh iya, harus prepare harus prepare kayak gitu. Tapi itulah yang akhirnya menahan. Ya bagus juga. Kan kalau cewek kan ribet. Kan kalau mau ke laut kita siapin dulu bajunya. Betul, kalau nggak sesuai kan gimana gitu kan. Betul. Itu dia tadi. Makanya ada penyeimbang lah kalau di rumah tangga. Kalau untuk menjadi ayah yang baik sih kayaknya memang belum, karena belum punya anak jadi nggak ngerti belum sih ya. Belum dikasih. Tapi kemarin sempat ya udah sempat 2 kali. Yang pertama 11 minggu usianya harus dikuret, akhirnya istri. Yang kedua usia 5 bulan. 5 bulan harus 5 bulan di perut maksudnya? 5 bulan di perut harus diterminasi karena
ada penyakit jantung bawaan yang kalau diteruskan nanti akan membahayakan ibu. Oke. Itu pun udah dari bulan ketiga kita tahu. Cuman kayak masih dipertahankan ya? Iya, itu dalam bentuk diskusi tuh ada satu profesor sama 4 dokter tuh yang kita temui waktu itu kan. Terus satu dokter itu bilang, dokter jantung, tunggu bulan kelima kata dia gitu. Karena setelah bulan kelima baru bisa kita cek betul-betul. Jantungnya ya, kondisi jantungnya. Akhirnya pada saat di bulan kelima semua dokter sudah sepakat, 5-5-nya 4 dokter, 1 profesor itu bilang terminasi, bahaya untuk ibunya. Akhirnya kita terminasi. Tapi aku sih mikir gini, ya karena dia sudah dihembuskan nyawa oleh Allah di bulan segitu insya Allah ya. Jadi kalau misalkan ada yang ngatain dia, walaupun dia sudah tidak ada dan dia mungkin tidak mengerti, aku akan belain dia mati-matian. Sehingga nanti ketika misalkan Allah ngasih izin ketemu lagi sama dia di surga, aku bisa bilang dengan bangga bahwa bapak lo belain lo. Walaupun lo nggak ada, bapak lo sangat belain lo. Gitu. Betul. Udah sempet dinamain? Udah sempet dinamain. Namanya Ace. Aceh. Bukan S hardware. Baru mau ngomong. Oh, Ace Dirga namanya. Perempuan laki-laki ya? Laki-laki. Karena aku tuh suka banget sama komik One Piece. Jadi ada komik One Piece itu salah satu karakternya namanya Ace dan dia pun juga karakternya sudah wafat di situ. Jadi ya adalah dinamain Ace. Ya mudah-mudahan doanya adalah tidak hanya karena namanya sama tapi bisa menjadi kartu as juga nanti pada saat di Yaumul Mahsyar gitu. Betul banget itu. Dengan kondisi seperti itu ada traumatik gak dari istri? Misalnya, aduh, ntar gua ngisi lagi, ntar gitu lagi gimana nih? Enggak gitu? Sebenarnya yang mungkin agak panik itu aku. Agak panik karena gini, kan udah 2 kali kan ya. Jadi takutnya nanti kalau yang ketiga kenapa lagi gitu, takutnya harus diobok-obok lagi istilahnya. Lagi. Aku kasihan dianya. Gitu. Jadi tapi ibu sendiri gimana, istri sendiri? Kita sih tetap berusaha, tetap berusaha. Cuman aku udah sampein ke dia kalau seandainya Allah nggak ngasih kita anak pun, aku nggak masalah. Gitu. Aku nggak apa-apa. Aku bisa sama kamu sampai tua itu udah cukup seneng. Jadi tenang aja gitu. Ya tapi aku mau punya anak. Nah, iya nggak apa-apa. Kita berusaha. Terharu loh dengarnya loh. Iya, karena gini dulu nangis dulu dong. Ya. Terus? Karena aku punya prinsip wanita itu bukan pabrik yang bisa kita produksi terus kemudian kita tinggalkan. Justin Bieber banget ya. Iya benar. Justin Bieber kan juga ngomong gitu dan aku setuju dia ngomong kayak gitu. Jadi senyamannya dia aja. Toh yang hamil dia 9 bulan di perut dia, toh yang nanti ibaratnya istri meninggalkan keluarganya untuk sama kita aja itu kan udah pengorbanan gitu kan. Jadi kayak yang ya adalah terserah, ngikut aja. Aku ngikut. Mau punya anak, ayo kita usaha. Kalaupun Tuhan belum ngasih, ya udah nggak apa-apa, ikhlas aja. Gitu. Nah, inilah yang perlu diketahui oleh teman-teman Pasya Adela TV yang selalu nontonin Ruang Tamu Pasya atau teman-teman netizen dimanapun berada, bahwa setiap manusia itu punya persoalannya masing-masing. Setiap manusia itu apapun punya background profesi dia ya. Nah, itu tadi sangkut pautnya ke persoalan tadi tuh loh. Kadang-kadang kita bisa sensitif ya, tiba-tiba marah karena memang banyak orang di luar sana yang tidak tahu kan tentang bagaimana situasi dan kondisi kita di rumah kan. Mungkin lagi capek dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kemudian tadi saya sempat nanya, kok Gilang Dirga sempat kayak marah terang-terangan, itu kan luar biasa sampai nyari orangnya, mana orangnya segala macam. Kan baca juga. Cuman mau komen ikut takutnya manas-manasin gitu lah. Tapi kalau komen lah pasti ketawa lah pasti kan. Jadi ngapain sih pasti ketawa. Gitu. Nah, itulah, ini juga tolong teman-teman di luar sana, teman-teman netizen. Kami seneng loh diperhatiin, kami seneng dikomentarin jujur aja. Meskipun kadang-kadang komentar itu bersifat kritik, tapi selama konstruktif itu gak ada masalah. Kalau kritiknya membangun. Tapi kalau kemudian kritiknya destruktif, terus kemudian seolah-olah kayak seolah-olah kita adalah tempat yang paling inilah dan segala macam di sih, janganlah. Jadi ini seneng banget karena biar bagaimanapun Gilang Dirga juga adik saya, adik kita semua, saudara kita semua yang harus kita dukung juga, kita support. Nih kalau kita kehilangan seorang Dirga di Indonesia ini waduh sadis banget itu. Kita kehilangan aset karena ini sudah aset. Coba kalau suatu hari Gilang Dirga mutusin, gua nggak mau lagi deh.
menjadi Iya. public figure, gue mundur dari dunia hiburan. Biasa. Kita kehilangan loh, bener gak? Thank you. Kita Iya kehilangan. dong. Siapa yang mau ganti? Ayo, siapa yang mau ganti? Sebenarnya simple banget kan, kalau nggak suka Simple udah banget. unfollow aja, Iya. nggak usah nonton. Betul. Udah, ya kan simple Ibaratnya, banget. Makasih loh, thank you. Udah belain lah. Oke, terus tadi kembali itu, Dil. Saya masih penasaran, apa sih yang pengen apa sih? Kan sebenarnya bisa nyanyi, bisa banget gitu loh. Tadi suaranya bagus banget, lagunya juga bagus. Jadi penasaran ntar kita di YouTube ada? Ada. Di YouTube ada. Judulnya apa? Yang pertama judulnya Goodbye. Goodbye. Ya itu yang katakan putus ya. Iya. Oke, terus? Yang aku ciptain sendiri itu Asmara Loka judulnya. Itu dibayar nggak? Hah? Dibayar nggak jujur? Katakan putus dibayar nggak sama? Dibayar as a penyanyi karena yang bikin lagunya bukan aku. Oh, oke. Oke, terus? yang kedua? Yang kedua Asmara Loka itu bikinan aku sendiri. Asmara Loka. Yang Asmara dulu. Loka. Itu single, dua-duanya single bukan album ya? Single bukan album. Oke, masih bisa didengerin? Masih. Tuh, buat teman-teman yang nggak tahu kalau Gilang Dirga itu juga adalah penyanyi profesional, Bener. melewati proses-proses yang seharusnya. Yang pertama tadi katakan Asmara putus, Loka. apa? Asmara Katakan Loka. goodbye. Kata Katakan goodbye. Goodbye. Itu ada di YouTube ya? Ada di Spotify juga. Oh, ada di Spotify Spotify juga juga. ada ya? Oke. Langsung download ah. Kalau di Spotify itu banyak lagu-lagu aku. Oh iya? Maksudnya Ada- tulis apa nyanyi? Nyanyi. Oke. Ada yang judulnya Kekasih, ada yang judulnya Indonesia, ada yang Di judulnya TikTok ada nggak? Di TikTok kayaknya nggak ada kalau di TikTok. Kayaknya Mau nyari biar bisa jadi itu Aduh, ya Allah. background musik. TikTok Oke. nggak tahu ya, belum pernah. Gak apa-apa tadi. Apa tadi? Sorry, yang pertama Ada Goodbye. Goodbye, Asmara Asmara Loka, Loka. terus Ada si Malakama. Si Malakama. Ada Kekasih. Kekasih. Ada Banyak. Indonesia. Banyak Indonesia. udah Oke. lumayan. Nah, itu buat yang penasaran, yuk kita ceki-ceki lagi karya-karya seorang Gilang Dirga, karena di sini membuktikan bahwa beliau ini tidak hanya sekedar berkomedi, tidak hanya sekedar ketawa ketiwi, lucu-lucuan, Bener. seru-seruan, Ternyata tapi juga penyanyi profesional. penyanyi profesional. Bener loh. Dan saya jadi penasaran gitu, tolong Sil masukin di checklist lagu Iya bener. lagu Kita apa? juga langsung download sekarang ya. Langsung kita download nanti. Buat gitu. nambah ini doang ya, Mas. Iya. Nambah insight doang referensi. Iya, Iya. bener. Tadi Din belum dijawab. Itu jadi kalau Picknya apa? Pengennya apa? pengennya itu pengennya banget ya, mungkin aku bisa puas banget menjadi seorang entertainer ketika aku diberikan ruang untuk konser impersonate. Wow. Sudah siap? Sudah. Apa sih kira-kira pernah ada contohnya nggak? Misalnya di luar negeri pernah ada konser impersonate berapa jam dan berapa lagu dan berapa Gak tahu ya, aku belum pernah lihat. Belum pernah Jadi aku tuh pengennya tuh konser impersonate itu betul-betul dengan orkestra. Wih, Iya, keren iya, banget iya, bener-bener. big konser lah, grande ya. Konser Oke, grande. oke. Tidak hanya memunculkan aku, tapi beberapa orang-orang dengan bakat impersonate lainnya sebagai ensemble. Oh, oke, iya, Keren oke. ya. Tapi Keren tuh. Main course-nya Gilang Dirga. Iya, oke. Jadi aku bisa impersonate mulai dari Freddie Mercury atau Michael Jackson dengan dance-nya. Oke. Kalau 1 jam kayaknya nggak puas deh orang. Enggak, Iya. makanya dari beberapa artis yang sangat terkenal, lagu-lagu populernya kita nyanyikan. Benar. Kemudian dengan misalnya kayak tadi Michael Jackson pas lagi narinya kita nari Oke, bener-bener oke. nari. Iya. Oh, sampai kayak gitu ya. Sampai gitu, sampai Oke. gitu. Terus kemudian ketika di tengah-tengah dipotong ada pidato dari petinggi-petinggi negara gitu. Iya, oke. Jadi benar-benar yang orang tuh puas. Wah, gila ya, gila. Tadi dia impersonate ini loh. Tadi dia impersonate ini. Wah, dia juga bisa impersonate ini ternyata. Wah, gue puas banget. Gua Iya. puas membayar uang atau tiket sekian juta misalnya untuk nonton tadi. Lihat aja. Lihat Gilang kita di acara apa tuh TV kemarin global ya apa sih? Yang berapa yang sempat niru Charlie segala macam penyanyi-penyanyi semua tuh? Iya. Yang kuis apa gitu? Iya, kayak gitu-gitu. Yang aja di ininya. Apa bintang tamunya tuh Iya, nyanyi. di GTV beneran. GTV bener ya global. Ya itu kan itu aja seneng. Iya. Ketawa orang kehibur semua, Bu. Saya nggak ngebayangin kalau sampai bener nih beli tiket pertama, jujur aja. Waduh, thank you, Bener. thank you. Dan itu harus mahal. Iya, harus mahal. Itu harus mahal, nggak bisa murah itu. Jadi Mas Indra Yudhistira waktu itu kan bilang memang, Lang, ini tuh lu harus bikin mahal, Lang, karena ini bakat bahaya. nih." Bahaya, Gitu. bahaya. Jarang orang punya. Dan Benar. kita tuh bisa yang dari rumah udah ketawa duluan sebelum itu konser, ngerti nggak? Bener Mas. Aku tuh bener-bener ngebayangin mau membawa emosi penonton tuh mulai dari yang happy, kita bawa ke sedih kalau bisa sampai nangis. Bener. Terakhir kita bikin grande, buar selesai, orang puas nontonnya, seneng happy.
Gitu. Karena aku pernah di musikal kan, Al. Iya. Mm-mm. Oh, Iya. jadi theatrical juga ya? Theatrical juga. Oke. Jadi aku pengen seperti itu kira-kira. Dari sekolahan? Enggak, jadi waktu itu kan tahun 2010 ada Gita Cinta di musical. Oke, iya. Waktu itu ada Mario Ginanjar, ada Mita Lestari, Iya. ada Surya Saputra gitu. Nah, aku kebetulan jadi galihnya juga. Oke. Double cast waktu itu sama Mario Ginanjar, Oke. jadi ganti-gantian. Nah, akhirnya mungkin dari sana aku ngerasa ya kayaknya salah satu dunia yang aku cintai adalah musikal. Gitu. Keren ya. Oh, kan ada filmnya tuh Bu, yang lagi ngetop kemarin tuh kan. Ada filmnya apa gitu? Yang mana? Film bule yang musikal juga tuh. Oh ini kemarin La La Land. La La Land. La La Land, Iya. iya gitu. Pengennya tuh kalau sudah betul-betul ada yang bikin begitu puas, bener-bener puas. Kayak yang Walaupun hanya sekali. walaupun hanya sekali, selesai, udah puas. Orang tahu bahwa kemampuan gue begitu luar biasa, orang bahagia pada saat pulang. Itu tingkat kepuasan maksudnya ya? Iya. Iya dong. Pasti. Nah setelah itu ngapain? Setelah itu mungkin ya Berpolitik ya? berpolitik. Waduh. Berpolitik ya. Ini bahaya ini. Ini semakin banyak artis masuk ke dunia politik bahaya. Ini elektabilitas Pasha Ungu bisa tergerus ini. Enggak, Ngeri. enggak lah. Justru kita Tapi sempat ada niat berpolitik. sempat ada keinginan untuk berpolitik, cuman waktu itu sih karena merasa masih 20-an lah, nanti dulu lah gitu kan. Masih pengen ngejar sesuatu yang kayak di dunia entertainment kan aku punya cita-cita pengen ke Hollywood juga kan. Iya. Jadi mungkin setelah nanti aku rencana kalau nggak ada pandemi itu 2022 tuh aku mungkin akan setahun di Amerika rencananya gitu. Iya. Mau Sekolah sana? casting apa Casting gitu. sekalian kursus sekolah apa acting gitu kan. Maksudnya benar-benar kita coba di sana karena itu niat aku dari awal, soalnya kan mikirnya udah jadi artis nih di Indonesia. Dulu kan dari anak daerah lah ibaratnya, bukan siapa-siapa. Jadi artis bukan sesuatu yang mustahil. Jadi kita coba dulu di Amerika, kalau misalnya bukan sesuatu yang mustahil juga ya siapa tahu lah gitu. Buktinya Kalau di Amerika kan Sudah ada kayak contoh, Agnes, sudah ada gitu ya. contoh. Cinta Laura, tapi laki-laki Iya, belum ya? ternyata bisa. Laki-laki udah ada belum sih? Ya kalau di aktor kan udah ada kan? Iya, Iko udah ada Uwais, Jota Wahid, Slim. Jota Slim. Keren. Udah ada Kang Yayan. Bisa jadi Bu. Iya, Bisa makanya. jadi. Karena rata-rata komedian-komedian aktor komedian yang ada misalnya ya Itu cocok juga karena badannya gede kan? Iya. Gede. Ya itu nggak usah kenceng-kenceng ngomong gitu. Padahal gede kan. Udah ngomong gede gini lagi tangannya. Enggak, bukan bermaksud gitu, tuh emang badan-badannya kan gede, jadi cocok di sana. Kayak bule maksudnya gitu kan. Bener. Penyanyi udah, Ya. artis komedi udah, niru suara tokoh-tokoh Tokoh-tokoh udah. Tiba-tiba mau berpolitik lagi. Benar. Ya kan, ini semua mau dimakan Bu. Iya Ini kalau dong. Eko Patrio kan nggak bisa nyanyi, ngelucu bisa. Pasha bisa nyanyi, nggak bisa Nggak ngelucu. Tapi udah mulai-mulai kan Kalaupun sekarang. bisa nyanyi bisa ngelucu, nggak bisa impersonate. Tetap aja masih Bener, dia yang punya nilai lebih gitu loh. Nilai plus-plus sih banyak ya. Kayak yang gue seneng sama tuh gitu tuh. Apa sangat bisa mengembrace orang gitu kan. Jadi orang pun juga makin nggak enak. Orang jadi makin gini ya ampun gitu kan. Makanya saya bilang Gilang ini bukan lagi hanya sekedar aset dunia hiburan, tapi aset Indonesia. Betul. Iya loh, Bener, bayangin aja keren kalau Oh, berarti judul podcastnya Aset Indonesia. Iya, bener. Asli, bayangin kalau Dirgeni jauh, jangan dia pergi jauh. Dia sakit aja, kita harusnya berduka Bu. Iya benar. Karena kalau dia sakit dan nggak bisa tampil, Apa kalau lagi marah-marah ya? Berduka banget kita. Ya Allah. ya enggak lah, itu kan marah-marah kalau pas lagi katanya kalau lagi belum makan aja. Iya, benar. Bener. Jadi Dindo, terima kasih banyak udah mampir ke ruang tamu Pasha Adel. Aku yang terima kasih. Mohon maaf ini, apa sambutannya kurang maksimal. Wah, apaan kurang maksimal? Iya. Nasi goreng Pak Dadang enak. Aduh, Pak Dadang nggak siapin air minum gimana sih, Dad? Katanya, aduh aku ntar aja makannya, Iya. aku udah makan. Loh, kok hitungan ketiga udah habis nih. Gimana? Karena tadi kan habis olahraga langsung makan kan. Iya. Terus tiba-tiba pas ngeliat nasi, menarik sih tapi kayaknya ntar aja deh. Pas dicoba, kok enak. Dindo, terima kasih banyak ya. Terima Udah mampir ke kasih. Pasha Adel, jangan Iya, kapok. sukses lagi Oke, di siap. sini. Setelah ini kita akan tongkrongin interogasi, Bu. Iya dong, Ya, pastinya. YouTube-nya Gilang Dirga. Siap. YouTube-nya Gilang Dirga, terus apa? Interogasi ya? Interogasi. Nanti aduh, mana diinterogasi sama Gilang Dirga nih, Bu? Rasanya apa? Nanti diinterogasi apa loh? Takara banget, takara loh. Persiapkan Aduh, pertanyaan-pertanyaan yang sangat dalam. Dindo, sukses untuk keluarga, Sukses. mudah-mudahan Makasih, Teh.
Tuhan kasih kebaikan ya, Amin. diberikan segera momongannya Bu. Amin, amin. Tuhan Doain punya juga ya cara. sahabat Pasya Adele TV Tuhan ya. punya cara sendiri untuk membahagiakan hamba-hambanya. Betul. Jadi insya Allah yang 2 kemarin mungkin jadi pelajaran kita semua ya kan. Oh mungkin jangan terlalu capek. Oh mungkin yang sakit hari ini bisa dibenerin dulu sakitnya, habis itu baru bisa ngisi lagi. Semua ada cara. Kedua juga sukses untuk karirnya dan semoga tercapai cita-citanya untuk big concert impersonate baik tingkat nasional maupun tingkat dunia. Insya Allah kita doain ya. Dinda, Bismillah, terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Mas Iwan Fals, Mas Iwan Fals, Mas Nasar, terima kasih. Thank you. Pak Jokowi makasih ya. Iya, sama-sama. Mas Charlie, makasih banget udah Iya. datang 2 kali. Alright, Dinda, thank you banget. Sampai ketemu. Thank you. Sampai ketemu lagi di Makasih Ruang ya. Tahu Pasya Adele TV. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.